siang semuanya, Bapak Ibu Guru, teman-teman semua. Terima kasih hari ini Bapak Ibu Guru sudah mau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kegiatan pembelajaran dan mau bersama-sama kami untuk kami berbagi hal baik yang kami dapatkan dari kegiatan yang sudah kami ikuti selama sekitar 2 bulan lebih ini, yaitu kegiatan calon guru penggerak. Dalam kegiatan ini ada hal baik yang kami dapatkan, dan hal baik ini tentunya harus kami bagikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru, teman-teman kami. Kita langsung saja ya teman-teman. Bagaimana teman-teman, siap? Siap! Siap? Siap! Hari ini kita mulai tentang budaya positif. Tapi sebelum kita memulai ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Dan saya meminta Ibu Stella bisa memimpin kita dalam doa. Oke, tadi sangat luar biasa ya Ibu Lista sebagai rekan atau calon guru penggerak yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif dari disiplin positif hingga sampai ke pembentukan keyakinan kelas. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Lista supaya teman-teman tidak merasa jenuh. Kita bermain sedikit. Bisa? Bisa. Baik, saya minta teman-teman untuk berdiri dulu. Ibu ini di sini. Karena serigala langsung sebutkan suaranya, di sini langsung balas. Misalnya serigala, kucing, tadi tuh. Oke, baik, siap ya? 1, 2, 3. Kucing. Serigala. Oke, baik, terima kasih. Kita beri kita lanjut ya di materi kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, jadi sebentar teman-teman guru kita siapkan alat tulis ya, ada sedikit diskusi. Oke. Nanti dibantu oleh teman-teman CGP, saya dengan Ibu Lisa. Oke. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kira-kira Bapak Ibu punya kebutuhan dasar tidak? Punya ya. Ini saya minta Ibu Stella bisa bacakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Atau kita rolling ya? Bisa ya. Bertahan hidup terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Ibu Alfri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya, rasa diterima di perusahaan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, yang pertama harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Oke. Ibu Ita. Yang keempat adalah kebebasan dan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Terus Pak Soli. Berikutnya, kesenangan terdiri dari bermain, humor, antusias, dan tertawa. Oke, baik. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus kita penuhi.
dari bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dikaitkan dengan keadaan kita di sekolah, jadi terkadang kita melihat situasi keadaan di sekolah, misalnya berhadapan dengan peserta didik, kita tidak pernah melihat latar belakang dari mereka. Apakah mereka sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka atau belum? Jadi nanti Bapak Ibu ketika berhadapan dengan anak yang bermasalah, mungkin datang terlambat atau pakaiannya tidak disetrika, coba digali. Jangan sampai kelima kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi oleh mereka. Oke, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru ini punya punya gaya untuk mengontrol, untuk mengatur pada peserta didik kita. Yang pertama itu penghukum. Nah, penghukum ini ada yang bisa berikan contoh penghukum Bapak Ibu guru? Ya. Ibu Ansi? Misalnya kita bertanya tentang materi yang sudah kita ajarkan, tapi anak tidak bisa menjawabnya dengan baik. Dari situ langsung kita marah, bentak, sampai dengan tempeleng. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ansi. Jadi penghukum itu dengan nada suara yang kasar ya, kekerasan verbal, kekerasan fisik ada di situ. Terus untuk pembuat rasa bersalah, Ibu Ita mungkin bisa berikan contoh. Langsung contoh dari masih. Ya silakan. Sesuai dengan Langsung aja. Iya. Iya. Ambil di sini boleh? Boleh, Jangan ada suara yang membalaskan. Ansi, ibu sangat kecewa dengan kamu hari ini. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pembuat rasa bersalah ini kita tuh seakan-akan menyindir, ya, menyindir siswa begini. Jadi siswa itu merasa tersakiti, merasa tidak bahagia ketika berada di kelas karena tadi baru disinggung soal masalahnya. Biasanya masalah pribadi dibicarakan di dalam kelas. Oke, kita lanjut. Terus yang berikut posisi kontrol sebagai teman. Ibu Elfri, kita sudah tadi? Belum ya? Oh sudah. Pak Sony sebagai teman. Kira-kira bisa berikan contoh? Bisa ambil dari pengertian di atas di depan. Ibu Mega, tolong Bapak dulu ya. Bantu Bapak kali ini. Ya, itu Bapak ya, akhirnya tidak bantu Bapak selama ini ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti dibantu. Jadi kalau sebagai teman ini kita tuh seakan-akan memohon kepada siswa supaya dia tuh mengerti dengan keadaan kita dan kita pun nanti memperlakukan dia sebagai teman ketika dia pernah melakukan kesalahan kita marah dia kan kita sudah merasa akrab jadi rasanya sungkan tidak enakan. Jadi siswa itu nanti kesannya dia menghargai hanya guru-guru tertentu yang mungkin memperlakukan dia sebagai teman. Kalau ada yang guru yang lain dilihat dia ini gini kejam dan sebagainya. Dan yang berikut sebagai pemantau. Ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini Ibu Lista cocok nih sebagai pemantau. Mungkin bisa berikan contoh. Baik, kalau pemantau itu teman-teman dia lebih kepada taat aturan, ya. Dia tidak marah, tidak ini juga. Jadi nada suaranya datar, tenang, tapi dia tidak memberikan murid kesempatan untuk membela diri. Jadi ketika kenapa kau terlambat? Kau sudah terlambat, sudah tahu aturannya apa? Sanksinya apa? Oke, kalau begitu ini lakukan sanksinya. Sebentar ibu lihat, ibu pantau kamu lakukan sampai selesai. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya pemantau apa yang dijelaskan oleh Ibu Lista. Jadi pemantau itu dia tuh seperti bos begitu. Jadi dia suruh-suruh dikerja ya, kalau tidak kerja tahu konsekuensinya. Seperti itu.
Sudah sendiri itu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Nah, ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Jadi di video terakhir ini posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Tadi manajer sudah dijelaskan belum? Belum. Oke. Coba kita Iya, baik. Jadi posisi kontrol manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, terus dengan pertanyaan apa yang kita yakini. Jadi sebagai manajer dia selalu menggali pertanyaan berkaitan dengan keyakinan kelas, kesepakatan bersama yang sudah dilakukan atau dibuat. Terus sebagai manajer ini dia beda dengan tipe atau posisi kontrol guru yang lain seperti marah, pemarah, penghukum tadi, teman, dan pembuat merasa bersalah. Dan dia selalu posisinya benar-benar meyakinkan siswa untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia buat. Nah, kira-kira Bapak Ibu, selama Bapak Ibu sebagai guru, peran atau fungsi kontrol apa yang pernah Bapak Ibu lakukan terhadap siswa? Apakah ya Ibu Rista? Yang paling sering saya lakukan adalah menghukum dan membuat rasa bersalah, Pak. Oke, baik ya. Harapan saya semoga dengan materi kita pada hari ini Ibu Lista bisa merubah ya, meskipun membutuhkan waktu, tapi harus bisa memperbaiki. Ada lagi? Ya, Ibu Ita. Baik, kalau saya ada 3 sih. Yang pertama sebagai penghukum, terus sebagai teman, dengan Memantau. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu Ita ini penghukum, teman, dan pemantau. Nah, bisa kita saling berkolaborasi dari kelima posisi kontrol. Tapi diharapkan Bapak Ibu harus bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Karena sebagai manajer itu Bapak Ibu bisa tahu dan bisa membuat anak itu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Oke, baik. Jadi berkaitan dengan segitiga restitusi ini, ketika kita menghadapi sebuah masalah dengan peserta didik,
dan ini yang kita pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Dan kita mempelajari proses untuk menangani kasus atau masalah peserta didik dengan cara segitiga restitusi. Dan untuk menyelesaikan persoalan ini bukan satu-satunya langkah yang tepat atau satu cara yang baik yang harus digunakan dengan segitiga restitusi. Masih banyak cara yang lain lagi. Dan kita lihat dengan besar dan ringannya sebuah masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Bisa paham ya? Terus langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang punya masalah. Misalnya contoh ya, siswa ini datang terlambat. Kita jangan sampai menjudge, kamu terlambat terus begini dan sebagainya. Kita harus memberikan mereka semacam penguatan, menstabilkan kembali mereka punya permasalahan. Ingatlah, memang selama ini bukan engkau saja yang terlambat, banyak teman-temanmu yang sering terlambat. Jadi kita memberikan dia penguatan, sehingga apa yang dia alami, masalah di dalam keluarganya, secara pribadi dia bisa mengungkapkan ke kita. Tapi kita langsung dengan nada yang kasar, keras terhadap siswa, dia akan menutupi masalahnya itu. Takutnya dia mengungkapkan masalah itu membuat dia terlambat, gurunya langsung menjudge lagi atau memarahi dia. Dan yang berikut, validasi tindakan yang salah. Jadi misalnya, contoh masalah tiba-tiba dalam sebuah mengikuti pembelajaran di kelas, siswa itu melakukan kekerasan ya secara fisik terhadap seorang temannya. Dan sebagai guru jangan sampai kita langsung panggil dan pukul. Kita mengklarifikasi dulu, bertanya. Setelah itu, kalau misalnya bahwa tindakan itu salah, baru kita memberikan semacam satu langkah untuk membuat dia sadar akan perilaku yang dia lakukan itu. Dan yang berikut berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Nah ini penting nih. Sebagai guru yang menerapkan fungsi kontrol sebagai manajer, kita harus selalu menyiapkan, atau kalau misalnya kita sebagai wali kelas, kita harus mengontrol kita punya anak kelas itu dengan membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lista, ini menjadi kekuatan bagi kita dan Ibu Guru. Kita tidak perlu marah, tidak perlu pukul mereka, kita tinggal membuka kembali lembaran keyakinan kelas. Ini kamu lihat, ada keyakinan ini seperti ini dan engkau tidak boleh melakukan. Dengan menggali keyakinan kelas, jadi anak itu membuat mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ajar ya teman-teman. Kami juga pernah mencoba melaksanakan langkah segitiga restitusi dan ada videonya, mungkin teman-teman bisa lihat langkah-langkah yang kami lakukan. Kebetulan Pak Alvin kemarin dia menemukan siswa yang bermasalah dan dia mencoba menyelesaikan kasusnya menggunakan langkah segitiga restitusi. Oke. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai tentang materi kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Teman-teman bisa lihat. Operator. Ya. Oke, baik. Budaya positif seperti yang bisa teman-teman lihat di depan merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan dari nilai-nilai yang baik, nilai-nilai dan keyakinan yang kita yakini itu baik yang akan kita terapkan di sekolah. Lalu budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai konsep memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Untuk budaya positif ini ada beberapa poin penting yang akan kita lihat pada hari ini. Ini konsep inti dari budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini akan dibagi dalam 2 sesi. Jadi yang pertama ada beberapa bagian dibawakan oleh saya, lalu yang kedua dibawakan oleh teman CGP saya, Pak Alvin. Kita lihat yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini pembelajaran dengan paradigma baru atau pandangan baru. Merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman, untuk pembelajaran yang sekarang itu, tujuan utama dari pembelajaran itu bukan lagi hanya kepada guru, tetapi kepada apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi kita memenuhi kebutuhan murid itu dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman masih ingat kan? Itu ada depan profil pelajar Pancasila ada 6 kalau tidak salah. Ada mandiri, bernalar kritis, inovatif, ya, kreatif, terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Teman-teman masih ingat semua tuh tangan. Lanjut Pak Alvin. Oke, yang berikutnya kita berbicara tentang disiplin positif. Untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, ya salah satu konsep inti atau strategi inti yang harus kita jalankan yang pertama adalah disiplin positif. Kata disiplin sendiri, teman-teman kita pasti sudah tahu ya, disiplin sudah sering kita jalankan juga. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Ya teman-teman, saya mau meminta teman-teman kita melihat selama ini disiplin yang kita lakukan itu seperti apa? Apakah itu sudah disiplin yang positif atau belum? Kalau disiplin yang positif itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena saya mau disiplin karena ada ancaman. Saya datang pagi nih misalkan, saya mau datang pagi jam 6:30. Alasannya apa? Alasannya supaya saya tidak ditegur kepala sekolah. Itu bukan disiplin yang positif. Disiplin yang positif harus dari dalam diri. Ya saya mau datang pagi karena memang saya tahu itu baik untuk saya bisa lebih banyak berkonsentrasi, hal yang harus saya kerjakan di sekolah bisa saya kerjakan dengan baik. Itu dari dalam diri kita. Untuk menerapkan disiplin ini, perilaku-perilaku disiplin itu ada dasarnya. Dan berdasarkan teori ada teori motivasi perilaku. Baru Walls Oreo, perpaduan nikmatnya biskuit Oreo dengan es krim vanila yang Mungkin creamy. teman ibu bisa matikan sedikit ya. Oke. Untuk motivasi perilaku manusia. Disiplin yang kita lakukan di sekolah atau disiplin sehari-hari dalam kehidupan kita itu ada dasarnya, dasar perilaku teman-teman. Dasarnya berdasarkan ahli. Saya lupa taruh namanya di sini. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah motivasi manusia yang paling dasar atau yang paling rendah. Dan orang yang memiliki motivasi ini selalu berpikir apa yang akan terjadi kalau saya tidak berbuat itu. Misalkan kita sebagai guru, aturan ke sekolah jam briefing adalah 6:30 pagi. Misalkan saya selalu datang jam 6:30 pagi. Ketika ditanya kenapa kau datang jam 6:30 pagi selalu disiplin, alasannya karena saya malas ditegur, saya tidak mau dihukum, atau saya malu kalau datang terlambat orang lihat begini-begini. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak datang pagi atau apabila saya tidak melakukannya? Dan ini sifatnya adalah eksternal, dari luar, bukan dari dalam diri kita. Lalu yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Ini baik, tetapi ada tetapinya. Tetapi itu tidak dari dalam juga, itu tetap dari luar.
orang dengan motivasi ini selalu berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi sebelum dia melakukan itu, dia tanya dulu, dapat apa nih kalau saya buat? Kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya, dia tidak akan melakukan itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini teman-teman, ini level paling atas. Jika kita sudah memiliki motivasi ini level paling atas. Orang-orang yang memiliki motivasi ini selalu muncul pertanyaan dalam pikiran mereka, akan menjadi orang seperti apa kalau saya tidak melakukannya. Dan ini muncul dari dalam diri, bersifat internal. Jadi ketika kita datang pagi, ditanya kenapa kau disiplin datang pagi, ya karena saya mau menjadi orang yang baik, saya mau seperti apa. Itu dari dalam diri. Terus teman-teman, mungkin kita, karena kita guru di sini ya, di sekolah, mungkin dari motivasi perilaku ini teman-teman bisa lihat perilaku anak murid kita, anak didik kita. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, motivasi mana yang paling sering muncul dari mereka? Yang kemana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Atau yang kedua? Yang pertama, yang paling sering muncul adalah yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga mungkin ada, tetapi tidak terlalu nampak, tidak terlalu muncul. Nah ini yang kita mau anak-anak kita miliki. Makanya budaya positif ini harus kita terapkan bersama-sama di sekolah. Seperti itu. Akhirnya lanjut. Oke. Untuk penerapan disiplin tadi teman-teman, kita mau menerapkan disiplin pasti ada yang namanya aturan, ya, aturan atau keyakinan yang dibuat, lalu muncullah disiplin tadi. Jika penerapan itu tidak dijalankan, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita lihat teman-teman. Kalau disiplin yang biasa saja, itu namanya hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau disiplin positif, kita tidak lagi pakai hukuman dan konsekuensi. Yang kita pakai itu restitusi. Perbedaannya seperti apa? Teman-teman bisa lihat, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu nih yang akan terjadi ke depan apa. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, misalkan kita piket pagi di bawah, tunggu piket terus ada anak terlambat. Kita tahu anak ini terlambat, tanpa babi bu, tanpa tanya-tanya, kita tidak terencana langsung, hei, kau buat apa di situ? Langsung gini. Anak dengan tidak tahu datang dari rumah, oh iya, langsung kaget mereka. Itu yang namanya hukuman, dan itu bersifat satu arah, hanya memenuhi kebutuhannya kita guru, tapi anak ini tidak. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang berikut adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini agak berbeda dari hukuman, dia terencana atau disepakati sesuai aturan. Konsekuensi ini lebih kepada aturan. Jadi kenapa kau tidak buat ini? Oh, aturannya begini. Aturannya seperti ini, kau harus ikut, harus taat pada aturan. Itu namanya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu monitor. Jadi konsekuensi, karena engkau sudah membuat kesalahan ini, maka aturannya adalah, konsekuensinya adalah seperti ini. Lalu kita memantau mereka, harus selesaikan, harus dipantau terus. Jadi anak ini melakukan konsekuensinya itu karena dipantau atau dimonitor, bukan karena dia mau berubah menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu, untuk menerapkan disiplin positif, kita ditawarkan untuk melakukan restitusi. Jadi hukuman dan konsekuensi ini kita tidak lakukan, kita lakukan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, restitusi ini akan lebih dalam lagi kita masuk di slide-slide berikutnya. Yang berikut, poin yang berikut adalah teman-teman, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Selama ini yang kita buat di kelas itu apa teman-teman?
peraturan atau kesepakatan. Tapi sebenarnya kalau yang kami dapatkan dari guru penggerak ini namanya adalah keyakinan kelas. Mengapa bukan keyakinan? Kita bisa lihat bersama. Misalkan ini ada 2 pertanyaan. Saya mau tanya ke teman-teman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm kalau naik motor? Menghindari kecelakaan, untuk keselamatan. Jaga kepala. Iya, menjaga kepala. Benar, jaga kepala supaya kita selamat. Kalau kepala sudah kena aspal, ya selamat tidur di aspal. Terus yang berikut, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini waktu pandemi kemarin. Kenapa? Menghindari dari Ya, menjaga diri, menjaga kesehatan, juga keselamatan teman-teman. Nah, yang teman-teman jawab tadi, kesehatan, keselamatan, itu merupakan sebuah keyakinan. Jadi teman-teman, kita yakin bahwa kalau kita pakai helm, kita akan selamat. Itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan, oh saya pakai helm karena takut polisi tilang. Kalau itu dia bersifatnya eksternal, karena dari luar. Dia tidak melakukan disiplin itu positif dari dalam dirinya, tapi disiplin itu bersifat eksternal. Sedangkan kalau nilai-nilai yang muncul tadi yang teman-teman sampaikan, itu merupakan keyakinan. Nah itu yang akan kita bawa ke dalam kelas. Pak Alvin mungkin bisa lanjut. Balik lagi. Back. Sabar ya teman-teman, ini teknis. Next. Iya, back. Sebelum ini. Iya. Untuk membentuk keyakinan kelas teman-teman atau keyakinan sekolah, ini ada di sini. Yang pertama, dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalkan nih teman-teman, kita masuk ke dalam kelas, terus kita mau buat peraturan atau kesepakatan belajar kita. Peraturan yang pertama, jangan datang terlambat. Itu kalau teman-teman dengar, terdengar agak negatif kalimat itu. Jangan datang terlambat. Kita mau merubah kalimat itu menjadi lebih positif. Kalau lebih positifnya menurut teman-teman bagaimana kalimatnya? Datang tepat waktu. Iya, datanglah tepat waktu. Jadi anak-anak, oh saya harus datang tepat waktu. Nilai keyakinan apa yang ada di situ? Jadi dia disiplin keyakinannya. Terus yang berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu salah satunya ada di profil pelajar Pancasila tadi, terus ada yang menurut beberapa ahli. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif seperti tadi. Datanglah tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau apa lagi? Jangan makan di kelas. Atau ini, makanlah jika diizinkan guru. Lebih baik begitu toh. Jadi kita tidak sakit hati marah-marah anak-anak. Kita juga lebih adem ayem. Oh iya anak, makan. Tapi kalau ibu izinkan ya, itu kamu boleh makan. Seperti itu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan sampai ada 100 poin keyakinan kelas. Yang penting-penting saja yang sering mereka lakukan di dalam kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi kan kita mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan, senyum sapa salam, menjaga etika, seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya. Seperti yang teman-teman sering lakukan untuk kesepakatan, keyakinan pun sama. Kita lakukan dengan melakukan
curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya anggap teman-teman paham berarti apa yang saya sampaikan dari tadi. Saya menjelaskan sampai di materi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Afrin. Pak Afrin, silakan. Ya, baik. Selamat siang. Siang, Pak. Ada rangkaian satu dengan identitas. Jadi dia sempat bertanya, oh kamu terlambat, berapa kali terlambat, dua kali, oh tidak apa-apa. Dia sempat bilang, bukan cuma kamu saja yang terlambat. Masuk ke langkah validasi tindakan. Ini sudah masuk ke langkah validasi tindakan. Jadi dia memvalidasi tindakan anak ini sebenarnya tidak baik atau salah, tapi dengan cara yang baik. Oke, baik teman-teman, ini karena pengaruh bising, jadi kita tidak terlalu mendengar suaranya Pak Alvin, tapi pada intinya adalah pada masalah Jason yang sering terlambat ini, Pak Alvin sudah menerapkan langkah-langkah restitusi tadi. Ada 3 langkah. Yang pertama, stabilkan identitas. Jadi kita anak datang terlambat, kita tidak langsung marah. Kau datang terlambat. Kita tidak tahu apa yang dia alami dalam perjalanan dia dari rumah ke sekolah itu seperti apa. Jadi ketika dia datang, jangan sampai kita langsung segala macam. Jadi ada langkah seperti itu, lalu validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak membenarkan. Jadi di restitusi ini bukan kita membenarkan kesalahan mereka, tidak, tapi kita mencoba membuat mereka untuk tidak tertekan, lalu mereka sendiri sadar bahwa itu tindakan yang salah yang saya lakukan dari dalam diri mereka. Kembali lagi ke materi di awal tadi, motivasi perilaku. Jadi motivasinya itu dari dalam diri. Jadi teman-teman, untuk semua materi ini semuanya itu menuju kepada satu. Budaya positif ini menuju kepada satu, tujuan itu adalah memenuhi kebutuhan murid. Jadi apapun yang kita lakukan melalui budaya positif ini
ini untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh murid. Kita sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol, mengubah mereka, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun. Kita menuntun mereka menjadi lebih baik. Contohnya seperti petani, dia hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tapi dia tidak bisa mengubah padi ini menjadi jagung. Ya kan? Dia hanya tahu tanam, terus dia berikan pupuk, dia siram supaya padi ini tumbuh. Tetapi untuk dia tumbuh berubah menjadi jagung, itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah kita guru, kita tidak bisa mengubah anak sesuai kemauan kita, tapi kita bisa menuntun mereka supaya mereka bisa berubah sesuai dengan kodratnya mereka. Kodrat di mana mereka hidup, mereka tinggal, dan sesuai dengan kodrat zamannya mereka sekarang. Itu saja dari saya. Mungkin Pak Alvin ada tambahan? Oke, pas. Baik, kalau begitu teman-teman, sekian paparan materi kami hari ini mengenai budaya positif. Kami minta maaf jika ada kekurangan. Kami berharap bahwa apa yang kami bagikan hari ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua di hari-hari ke depan, untuk kita semua.